Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ipan Supandri, kelas 12 IPA 4, mata pelajaran fisika, guru mata pelajaran Najwatul Ilmi MPD. Saya di sini sebagai siswa SMA Negeri 11 Pandeglang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang manfaat-manfaat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi pembahasan, apa itu radioaktif? Definisi radioaktif. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radioisotop. Langsung saja ke pembahasan inti, yaitu manfaat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, reaktor penelitian. Sudah dijelaskan di gambar di bawah ini. Yang kedua, reaktor daya dan PLTN. Sudah dijelaskan pula di gambar di bawahnya. Yang ketiga, reaksi fusi atau reaksi penggabungan inti. Syarat terjadinya reaksi fusi. Reaksi fusi harus digerakkan dengan kelajuan sangat tinggi, memerlukan energi kinetik sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Reaksi fusi menimbulkan suhu yang sangat tinggi disebut reaksi termonuklir. Yang keempat, rantai proton-proton yang terjadi di bagian dalam matahari dan bintang-bintang. Berikut di bawah penjelasannya. Yang kelima, reaktor fusi nuklir. Dua syarat untuk mengendalikan fusi. Yang pertama, suhu harus sangat tinggi. Pada suatu suhu tertentu disebut suhu pembakaran. Proses fusi akan berlangsung sendiri. Yang kedua, pada suhu sangat tinggi, semua atom terionisasi habis membentuk suatu plasma atau sejenis gas yang disusun oleh partikel-partikel bermuatan seperti H+ dan E-. Dan yang keenam, diagram reaktor eksperimental termonuklir internasional atau bisa disebut ITER. Keunggulan dan keamanan. Reaksi fusi memiliki keunggulan pada pengaturan laju reaksi. Bahan bakar fusi tersedia hampir tanpa batas dan murah. ITER sebagai sumber pembangkit energi tanpa batas, aman, dan ramah lingkungan dapat tercapai. Selanjutnya, pemanfaatan radioisotop. Isotop-isotop yang tidak stabil disebut radioisotop. Radioisotop yang dibutuhkan I123, I131, CO60, dan CS137. Yang pertama, penggunaan radioisotop sebagai perunut. Radioisotop sebagai perunut dapat digunakan untuk meneliti khasiat tanaman obat tradisional. Radioaktif C14 dibutuhkan untuk mendeteksi keberadaannya dalam organ tubuh makhluk hidup dan mekanisme kerjanya. Yang kedua, dalam bidang industri. Memasukkan radioisotop silikon ke dalam lumpur dan mengukur cara lumpur tersebut terbentuk dan bergerak dengan detektor radioaktif. Yang terakhir, pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. Berdasarkan sifat radiasi pengobatan, radioisotop untuk membunuh sel kanker disebut radioterapi. Terapi radiasi gamma yang diradiasikan oleh isotop kobalt 60 atau CO60. Terapi radiasi proton menolong dokter mengobati hanya sel kanker dan tidak menambah resiko rusaknya sel-sel sehat. Berdasarkan sifat radiasinya dalam penentuan umur dengan radioaktif. Karbon 14 mempunyai waktu paruh 5.600 tahun, dibentuk di atmosfer oleh partikel-partikel yang mempunyai energi tinggi yang berasal dari luar angkasa. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka masih hidup. Dengan mengukur persentase keaktifan radiasi C14 dalam tumbuhan, binatang, atau manusia yang mati dapat menaksir umur kematian mereka.
Teknik inilah yang disebut penentuan umur dengan radioaktif atau radioactive dating. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.